Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Syahrani Ramadanti Putri dengan NIM C1B023077, mahasiswi Universitas Jambi jurusan manajemen. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengapa manajemen kinerja seringkali gagal dan studi kasusnya pada PT Sariwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Ibu Sri Rosita SEMM. Kita mulai dari mengapa manajemen kinerja itu seringkali gagal. Nah, manajemen kinerja seringkali gagal karena pelaksanaannya tidak dijalankan secara konsisten dan menyeluruh. Banyak organisasi hanya menjadikannya sebagai formalitas tahunan tanpa integrasi yang kuat dengan tujuan strategis perusahaan. Selain itu, komunikasi antara atasan dan bawahan seringkali tidak efektif, sehingga tujuannya ditetapkan tidak benar-benar dipahami atau diterima oleh karyawan. Ketika umpan balik jarang diberikan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi tidak dilakukan, karyawan cenderung kehilangan motivasi karena merasa penilaian tidak berdampak pada perkembangan mereka. Akhirnya, budaya organisasi yang tidak mendukung transparansi dan pembelajaran turut membuat manajemen kinerja tidak berjalan secara optimal. Nah, lalu apa aja sih akar masalahnya yang membuat manajemen kinerja ini seringkali gagal? Nah, pertama itu penilaian tahunan sudah tidak relevan. Yang kedua, tujuan kerja sudah tidak jelas. Yang ketiga, penilaian kinerjanya penuh bias. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan umpan balik. Yang kelima, kurangnya keterlibatan karyawan. Yang keenam, fokus terlalu besar pada hasil, bukan pada proses. Kalau manajemen kinerja seringkali gagal, tentu akan menghasilkan dampak negatif. Yang pertama, produktivitas perusahaan tentu akan menurun, bahkan bisa sampai 20%. Lalu, keterlibatan karyawan cenderung rendah, karena mereka merasa kerja kerasnya tidak dihargai. Nah, lalu turnover itu akan tinggi, artinya perusahaan harus sering mengganti karyawan, dan itu membutuhkan biaya besar. Nah, yang terakhir, budaya kerja jadi toksik, yang dimana orang jadi saling bersaingan, bukan malah bekerja sama. Dari beberapa dampak negatif tersebut, tentu ada solusi yang dapat diterapkan untuk memperbaikinya. Yang pertama, melakukan umpan balik secara rutin dan real time. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dengan baik dan benar. Yang ketiga, tujuan harus smart. Yang keempat, samakan arah karyawan dan perusahaan. Nah, yang kelima dan terakhir, fokus kepada pengembangan sumber daya manusianya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke studi kasus pada PT Sariwangi. PT Sariwangi. PT Sariwangi adalah salah satu merek teh paling terkenal di Indonesia. Sariwangi dikenal luas sebagai pelopor teh celup di Indonesia, sesuatu yang dulu dianggap inovatif dan praktis. Berkat inovasi itu, Sariwangi sempat merajai pasar teh nasional dan jadi merek yang sangat kuat di hati konsumen. Tapi sayangnya, kejayaan itu nggak bertahan lama. Setelah sempat diakuisisi oleh Unilever, Sariwangi tetap berjalan, tetapi lambat laun mulai kehilangan arahnya. Pada akhirnya, perusahaan yang memproduksi tehnya yaitu PT Sariwangi AEA bangkrut secara resmi pada tahun 2018. Nah, kegagalan seperti apa sih yang terjadi di PT Sariwangi ini? Yang pertama, mereka tidak adaptif terhadap perubahan pasar. Artinya, mereka tidak menyesuaikan produk dan strategi bisnisnya dengan perubahan pasar dan tren konsumen. Mereka tetap memakai cara lama saat pesaing mulai berinovasi. Akibatnya, mereka jadi tertinggal dan akhirnya kalah di pasar. Lalu yang kedua, komunikasinya yang lemah. Tidak adanya komunikasi rutin dan terbuka soal peran, tantangan, ataupun harapan masing-masing pihak membuat karyawan itu jadi tidak tahu harus melakukan apa. Nah, yang ketiga, tidak adanya pengembangan sumber daya manusia. Karyawan tidak dibekali pelatihan atau peluang buat ningkati skillnya. Akibatnya, kemampuan mereka jadi stagnan dan tidak siap menghadapi perubahan pasar. Nah, yang terakhir, sistem penilaiannya tidak berjalan dengan baik. Mereka gagal dalam memonitor performa secara konsisten. Jadi, tidak tahu siapa yang sudah berkontribusi dengan baik dan siapa yang perlu dibantu. Kalaupun dievaluasi, cuma sesekali aja, dan itu pun mungkin tidak objektif.
Dari beberapa kegagalan tersebut, PT Sariwangi tentu mengalami dampak negatif. Yang pertama, arah perusahaan jadi tidak jelas. Yang kedua, karyawan kehilangan arah dan motivasi. Yang ketiga, tentu produktivitas perusahaannya menurun. Yang keempat, inovasinya jadi tidak berkembang. Nah, yang terakhir, perusahaan jadi tidak bisa bersaing dengan kompetitor dan berakhir bangkrut. Kesimpulan, manajemen kinerja yang efektif sangat penting untuk menjaga arah, semangat, dan produktivitas karyawan. Jika sistemnya lemah, seperti yang terjadi di PT Sariwangi ini, tentu tujuan jadi tidak jelas, komunikasi buruk, dan karyawan jadi tidak berkembang. Akibatnya, perusahaan sulit untuk beradaptasi dengan perubahan dan akhirnya kalah bersaing. Kasus PT Sariwangi ini menunjukkan bahwa kegagalan manajemen kinerja bisa berdampak besar, bahkan sampai membuat perusahaan yang dulunya kuat jadi runtuh. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai mengapa manajemen kinerja itu seringkali gagal dan studi kasusnya pada PT Sariwangi. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.